Baik, Alhamdulillah kita masih di indahnya Ramadan setelah tadi disampaikan oleh guru-guru kita tadi diantaranya ketika kita mempunyai iman di dalam hati harus mengikrarkan dan juga mengaplikasikan di dalam hidup kita. Nah, sebetulnya ilmu apa, Gus, ketika kita untuk meyakini keimanan kita di dalam hati? Ilmu yang seperti apa tadi yang disampaikan Yai Sumarno? Fadal. Jadi ketika kita sudah beriman, maka ini satu paket lagi yang tidak boleh dijauhkan, yaitu berislam. Beriman, berislam, untuk optimalnya nanti berihsan. Nah, tiga ini menjadi satu rangkaian menjadi Islam yang kafah. Nah, ketika kita bicara masalah iman ini bagaimana mengaplikasikannya, toolsnya ada di Islam. Toolsnya ada di Islam, di dalamnya Islam ini nanti ada bagaimana aturan-aturan kita beriman seperti apa yang sebaiknya. Maka ketika orang mengaku dirinya hanya beriman saja, maka sebenarnya dia belum berislam sebenarnya. Ya, tetapi kalau misalnya memang secara kafah maksud saya ya. Tapi kalau misalnya karena Allah itu kan Maha Rahman, Maha Kasih gitu ya. Ketika mereka sudah bersahadat, meyakini saja bahwa ada Allah dan ada Rasulnya, maka sebenarnya dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Tapi apakah cukup hanya sekedar sebagai keluarga yang tidak melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya? Maka ada iman berikutnya, ada takwa di dalam rules kita untuk menjalankan aturan-aturan yang ada. Nah, ketika itu dijalankan dengan baik, paket itu menjadi baik, maka insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang komplit tadi itu. Jadi iman itu sebenarnya secara saya kembalikan lagi, secara bahasa ya hanya sekedar percaya saja dan yakin bahwa memang apa yang kita yakini itu ada. Nah, sementara kalau sudah ada terus what next gitu kan? Maka kita harus berislam. Nah, di dalam berislam inilah kita menjadi orang yang tahu tentang harus begini dan tidak boleh begitu. Gitu. Ya, Ustaz dulu. Ya, silakan. Tadi tanya pertama ilmu apa kan gitu. Iya. Karena dituntut dari mukmin menjadi muslim. Maka yang pertama untuk dia bisa mengaplikasikan daripada itu ajaran agama, dia harus tahu dulu ilmu agama. Oleh karena itu bagi umat Islam, pertama yang wajib dia pelajari adalah apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan ajaran agama. Ini yang pertama, seluruh umat Islam. Apabila dia punya anak dia harus diajarkan dulu apa yang harus dia lakukan. Ketika orang tua itu tidak menanamkan, maka si orang tua itu akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Jadi jangan kita kejar ilmu dunianya doang nih. Ilmu akhiratnya, ilmu agama yang lebih penting. Kalau sampai tuh anak nggak bisa sholat, tuh anak nggak bisa ngaji, tuh anak nggak bisa baca Quran, tuh anak nggak tahu hukum halal dan haram. Yang pertama kalian nanti orang tua bisa disiksa, dimasukin ke neraka apabila itu anak tidak diajarkan dan tidak diberikan jalan untuk mengenal ilmu itu. Oke, Ustadz Azhari, sebenarnya ada tidak yang membatalkan keimanan kita itu? Ada. Sebagaimana kita udah bahas min syuruti sihhatil iman, ada syarat sah iman, ada juga yang membatalkan iman. Yang bisa membuat iman kita menjadi batal. Satu, menduakan Allah. Asyirku billah. Kita syirik kepada Allah. Kita menyelingkuhi Allah. Meyakini ada Tuhan selain Allah. Boleh, batal, sudah imannya. Yang kedua, tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu utusan terakhir. Batal iman kita. Dan mempercayai ada Nabi lagi sudah Nabi Muhammad. Percaya, makanya setiap kiai, ustaz kalau ceramah tuh amma ba'du. Amma ba'du itu kan sebenarnya ungkapan bahwa nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Pamungkasnya. Lalu kemudian tidak mempercayai bahwa Al-Quran sebagai dustur terakhir, kitab terakhir. Dia percaya ada kitab suci setelah Al-Quran. Ini sesuatu yang sudah ats-tsawabit, yang sudah paten dalam Islam, yang sudah ketok palu, yang kalau ini kemudian melanggar kesepakatan maka batal imannya. Termasuk dia tidak percaya bahwa sholat yang 5 waktu itu wajib. Ini kayak aliran baru kemarin tuh. Jadi tidak semua orang yang tidak sholat itu kafir. Tanya dulu, Anda nggak sholat? Iya. Kenapa nggak sholat? Lagi males. Tapi tahu kan 5 waktu itu wajib, tahu. Namanya bukan kafir, fasik. Dia tahu hukumnya wajib, tapi dia nggak lakukan. Yang kafir itu adalah Anda nggak sholat? Enggak. Kenapa? Ya bagi saya zuhur itu nggak wajib. Maka dia melanggar konsensus ulama, ijma. Maka
dia tidak lagi muslim. Jadi ada beberapa pembatal iman. Tapi yang lebih penting adalah bukan hanya pembatal iman, tetapi ada yang merusak iman. Tidak membatalkan, tetapi merusak. Contohnya kita meyakini ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Bagi para sufi, dia berhati-hati bukan hanya sesuatu yang membatal imannya, tetapi yang merusak iman harus dijauhi. Dia meyakini ada sesuatu yang menyembuhkan selain Allah. Nah, itu dia. Itu kan sebenarnya tipis ya, Ustadz ya, antara membatalkan iman kemudian sampai menuju ke syirik. Itu sebenarnya di aplikasi kehidupan kita sebenarnya kan tipis. Misalnya kita berjalan di tempat yang gelap, kemudian kita takut, padahal kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya itu tidak takut. Kemudian percaya terhadap sesuatu hal yang mungkin bisa menyembuhkan dia. Yang itu seperti obat atau apa begitu. Itu apakah juga termasuk membatalkan iman, Gusan? Iya, justru kita harus percaya kepada Allah itu dengan segala sunnahnya, dengan sunnatullahnya. Kita misalnya sama tadi disebutkan, kalau misalnya kita percaya bahwa obat ini yang menyembuhkan. Kita harus percaya bahwa sudah sunnatullahnya, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dan obat itu dibikin oleh seorang ahli yang memang Allah ciptakan orang-orang sesuai dengan seperti itu semuanya. Dan kalau misalnya memang kita memaknai lain bahwa saya lebih percaya kepada obat daripada Allah, nah itu hal yang lain. Tetapi kalau ketika kita minum obat, ya Allah saya yakin atas anugerahmu, atas petunjukmu, maka obat ini bisa menyembuhkanku. Nah ini yang harus kadang-kadang tadi sampaikan bahwa agak tipis sekali gitu. Tergantung bagaimana kita menguatkan iman kita. Nah, kalau tadi masalah berkaitan dengan ilmu apa yang paling yang paling pas untuk belajar tentang keimanan, ketauhidan. Nah, permasalahannya adalah ini masalah utama. Ketika dia belajar pertama, langsung bicara tentang tauhidan, itu biasanya berat banget. Berat banget. Ya, karena sebetulnya orang pun ingin lebih ke visualnya begitu ya Ustaz ya. Karena kan ini kan goib begitu kan iman kan. Betul. Nah, itu gimana ya Sumarno? Banyak orang yang terjebak dengan bahwa iman, apalagi yang mungkin orang yang baru beriman ya. Iman diyakini sesuatu yang goib, yang tidak terlihat, tapi dia pengen yang visual, yang nyata. Ini gimana ya? Jadi inilah saya ada tanda-tanda orang yakin. Hasan Al-Basri pernah bilang, tanda-tanda orang yakin, dia ingatkan, ya Bani Adam, wahai anak Adam, kata Hasan Al-Basri. Ya, janganlah engkau percaya dengan apa yang ada di genggaman tanganmu, tapi percayalah, serahkanlah kepada apa yang ada di tangan Tuhan. Karena ini persis seperti tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq itu ya. Masya Allah. Disuruhlah kita melihat kembali kepada Allah. Kepada pencipta jagat semesta. Maka tadi dikatakan awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqam. Dia tahu bagaimana sifat Allah. Maka hukumnya wajib tuh bagi kita nih yang ahli sunnah wal jamaah adalah dia mempelajari sifat 20. Nah, sifat wajibnya, sifat jaiznya, sifat mustahilnya. Supaya apa? Supaya dia tahu kuat nih iman. Kalau dia nggak tahu nih mudah, bagaimana yang dikatakan maksudnya Allah itu alim, Allah itu melihat. Apakah Allah melihat pakai mata? Allah kan melihat nggak pakai mata. Kalau mata digunakan nih alat itu ada jangkauannya. Tapi kalau Allah melihat nggak menggunakan mata, berarti Allah melihat jauh daripada jangkauan mata yang ada dimiliki oleh manusia. Nah, ini harus yakin. Harus kita percaya. Artinya segala apapun yang di alam jagat semesta bisa kelihatan sama Allah. Kalau kita ngelihat ada batas, coba kalau kita udah ngelihat tadi di tempat yang tinggi, di atas pesawat kita ngelihat ke bawah, kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Jangankan baru manusia, semut yang merangkak aja di itu berjalan di gurun pasir, Allah tahu itu semua. Saya tertarik dengan pertanyaan Mas Sofyan tadi. Sesuatu yang abstrak tidak terlihat, dia bukan konkret, tapi kita dituntut untuk mempercayai sesuatu yang abstrak ini. Saya kira kita harus memilah. Ada sesuatu yang ada terlihat, ada tapi tidak terlihat. Nah, itu dia. Tuhan bukan wujud yang konkret, tapi abstrak. Dia tidak terlihat, tapi tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Dan kita harus meyakini banyak itu. Di dunia ini yang tidak terlihat, tetapi esensinya ada. Bahkan dia ada dalam diri kita. Ruh, mana ruh? Tidak terlihat. Semua kita punya otak dan akal.
Otak bisa ada anatomi otak, Betul. tapi akal di mana? Tidak ada. Punya jam Mas Sofyan? Ya. Punya ya. Tapi di mana waktu? Hmm. Waktu tidak terlihat. Iya. Jam ada. Jam ada. Tapi waktu tidak terlihat. Mana waktu? Orang berbeda pendapat terkait waktu. Jam ada fisiknya, tapi waktu tidak ada. Tapi apakah kita menentang adanya waktu? Semua orang yang sehat yakin bahwa waktu ada. Kalau waktu saja kita yakini ada, bagaimana Tuhan yang memiliki waktu? Kita naik pesawat. Pesawat yang super canggih itu bisa terbang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada drivernya nggak kira-kira? Ada pilotnya nggak? Ada. Ada. Kita duduk di belakang lihat pilotnya nggak? Enggak. Tapi kita yakin kan pasti ada pilot. Iya. Itu pesawat. Bagaimana semesta yang lebih Baik. canggih daripada pesawat, mesti ada yang mendrive. Oke. Mesti ada pilotnya. Mesti ada sutradaranya. Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang punya langit dan bumi. Baik. Bisa saya Gus. tambahkan. Nanti Makanya- dulu kita tahan dulu ya Sumarno. Nah tadi apa yang disampaikan Gus Han bahwa bagaimana kita sudah iman di dalam hati kemudian kita implementasikan itu Islam secara kafah. Nah sempat disinggung Gus Han, nanti kita akan lengkapi lebih dalam lagi di segmen berikut. Tetaplah di Indahnya Ramadan. Para pengendara yang melintas di kota Ma'an, Yordania mendapat makanan gratis untuk berbuka puasa selama Ramadan. Makanan itu disediakan oleh sebuah badan amal di kota Ma'an dan diperuntukkan tidak hanya bagi pengendara tetapi juga untuk orang yang membutuhkan, termasuk jemaah umroh yang melintas. شفت معان وأهل معان وأنا بتشرف والله بكل الأردنيين. كل معاملتهم كانت معي كويسة حتى لما جيت أنا من قطاع غزة، والحمد لله رب العالمين، وبشكرهم على كرمهم وعلى لقائهم إلنا وعلى يعني استضافتهم إلنا. ما كنا متوقعين أصلا إحنا يعني إنهم يوقفونا، بس الحمد لله رب العالمين إنهم وقفونا وحكوا للسيارات والله من الباص ما حدا يمشي إلا لتفطروا، وهذا من يعني من جودهم كرمهم، بدل على يعني جودهم وكرمهم. الحمد لله رب العالمين، وأنا بشكرهم جزيل الشكر كل الأردنيين وين ما كان أنا بشكرهم. Selain membagikan makanan gratis, 2 tenda juga didirikan untuk menampung orang yang membutuhkan istirahat dan makanan buka puasa sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Berbagi makanan gratis selama Ramadan sudah dilakukan pihak yayasan sejak 22 tahun yang lalu. Kebiasaan untuk berbagi ini juga sudah menjadi budaya masyarakat Yordania sejak lama.